dan kita pastinya yang menderita, yang paling menderita. Please, jangan izinkan dirimu menderita karena perasaanmu sendiri. Karena kalau dia jahat, biarin itu jadi urusan dia sama urusan Allah. Hai teman menulis, balik lagi sama program Curhat with Nulis You. Nah, kali ini saya mau bacain curhat dari seorang ibu. Siapa di sini yang udah jadi seorang ibu nih? Yuk kita sama-sama saling support sesama ibu. Hai Kak, aku mau curhat. Saat ini aku sedang dalam fase kosong. Kayak cepet lelah, pikiran dan hati. Mungkin akibat banyak peristiwa dalam hidup yang bikin trauma tersendiri. Kalau kebanyakan orang ingin kembali ke masa kecilnya, aku sama sekali bukan yang termasuk menginginkannya. Karena pahit yang aku rasa saat mengenang masa kecil. Aku pikir masa kecilku suram, kurang kasih sayang, kurang figur orang tua seperti ayah dan ibu. Saat dewasa dan menikah pun, aku berpikir akan terbebas dari semua momok tak menyenangkan dalam hidup. Ternyata aku salah. Dan juga aku berada dalam toxic relationship. Aku tidak bahagia bersama suami meski dalam urusan materi, makan dan tempat tinggal cukup. Dan tidak pernah sampai kelaparan, namun urusan batin porak-poranda. Suamiku cuek dan pernah berselingkuh. Suami seperti sedang di atas karena karir setelah anak kami baru aja lahir. 9 tahun berumah tangga, saya dari yang awalnya sangat emosional menanggapi sikapnya, kemudian berusaha denial demi ketenangan batin yang semu, meratapi nasib dan hidup hingga mencoba bunuh diri, hingga sampai pada tahap memutuskan tidak lagi peduli seperti saat ini. Dan sekarang aku lagi ngerasa kosong. Aku harus gimana ya? Untuk yang ngirim curhatan ini ataupun teman-teman yang juga ngerasain kosong banget sampai apa ya, saking keseringan sakit hati gitu sampai nggak bisa lagi gitu ngerasain sakitnya ya, saking akhirnya memutuskan untuk nggak peduli lagi apapun yang terjadi gitu. Peluk buat semuanya ya Allah, semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan hatinya, Allah cepet beri pertolongan, mudah-mudahan ini nggak memburuk ya teman-teman ya. Sayangku, buat kamu yang ngerasain itu, dia jadi kepikiran tentang bahwa kalau kita ngerasain marah, kesel, sedih, itu tuh nggak apa-apa banget dan itu wajar banget karena itu adalah perasaan yang kita rasain secara spontan atas peristiwa yang terjadi gitu kan. Dan itu artinya kita masih masih hidup gitu teman-teman, secara jiwa kita masih hidup karena kita masih ngerasain perasaan itu. Tapi kalau sampai kita udah nggak ngerasain apa-apa lagi, itu artinya kita perlu, ayo dong, kita perlu bangun lagi karena kita masih Allah kasih kesempatan buat menjalani hidup ini. Artinya kebahagiaan untukmu itu masih ada, rezeki buatmu itu masih ada. Buat kamu yang ngirim curhat ini dan buat teman-teman yang mungkin ngerasain hal sama, yang paling mungkin banget ya yang bisa kamu lakukan itu adalah connect sama diri sendiri. Mungkin kita nggak bisa gitu ya bangun hubungan yang baik dengan orang lain, tapi kita bisa memulainya dengan diri kita sendiri dulu. Karena saya yakin saat kita mampu membangun hubungan dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk membangun hubungan dengan orang lain. Pokoknya connect dulu sama diri kita sendiri. Kalau kita ngerasain hampa tuh kan kita tuh kayak apa ya, kayak di awang-awang yang kita tuh kayak melayang nggak ngerasain apa-apa. Yuk connect lagi sama diri kita sendiri dengan mengingat lagi apa yang kamu rasain. Nggak apa-apa banget emosi negatif yang kamu rasain itu, tapi paling nggak saat kamu ngerasain emosi negatif itu, kamu artinya hidup lagi gitu, udah hidup lagi. Jadi kamu bisa, kalau misalnya sekarang kamu lagi nggak tahu banget apa yang kamu rasain, yuk ingetin lagi aja, nggak apa-apa perasaan-perasaan rasa sakit yang dulu kamu rasain, itu connect lagi. Kenapa connect? Karena biar kamu tahu dengan perasaan itu, kamu lagi ngerasain itu dan kamu sadar perasaan itu benar-benar terjadi di dalam hidupmu. Saat kita sadar atas apa yang kita rasain, kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Saat kita mudah menerimanya, maka kita akan lebih mudah mengendalikan perasaan itu. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama perasaan itu.
Saat kita mudah mengendalikannya, kita jadi tahu nih, perasaan ini mau aku olah seperti apa, perasaan ini mau aku jadikan apa, bisa aku jadikan sebuah pembelajaran hidup yang berharga, bisa jadikan sebuah karya. Tapi kalau kita nggak bisa nggak sadar sama perasaan itu, tadi berusaha denial ya, kita nggak mau menerima perasaan itu, akhirnya kita yang dikendalikan sama perasaan itu, dan kita pastinya yang menderita, yang paling menderita. Please, jangan izinkan dirimu menderita karena perasaanmu sendiri. Karena kalau dia jahat, biarin itu jadi urusan dia sama urusan Allah. Urusanmu adalah respon yang kamu pilih untuk merespon apa yang dia lakukan gitu. Dan kamu berhak bahagia, kamu berharga. Kalau misalnya suami selingkuh, itu sama sekali enggak mempengaruhi keberhargaan dirimu, karena dengan kamu masih ada sekarang, masih menghirup udara segar, itu kamu masih berharga banget, karena kesempatan ada di depan mata untuk kamu memperbaiki semuanya, untuk kamu bisa menyambut dan membuat kebahagiaanmu sendiri. Kenapa kamu berharga? Ya karena kamu adalah ciptaan Allah, itu aja. Nggak perlu alasan yang banyak-banyak, kamu ciptaan Allah yang masih Allah berikan kesempatan ini, dan itu berharga. Keberhargaan dirimu nggak boleh dipengaruhi sama sikap orang lain. Oke, setelah kamu connect sama dirimu sendiri, sebaiknya kamu tumpahkan semua perasaanmu. Pasti di hati itu kan rasanya udah penuh banget ya, udah penuh banget sama emosi-emosi negatif, rasa sakit, bahkan kita merawat rasa sakit itu. Jadi yuk lepaskan ikatan emosi negatif yang ada di dalam dirimu, yang mungkin itu selama ini kamu tahan, kamu tumpahin semuanya. Yang paling sederhana adalah dengan menuliskannya. Tumpahin semuanya, semuanya. Setelah itu kamu mau sobek kertas itu, mau kamu buang, mau kamu remes-remes, silakan. Tapi kalau mau kamu jadikan sebuah pembelajaran hidup, kamu boleh tulis, simpen tulisannya. Saat kamu membaca tulisan itu, kamu jadi tahu, oh aku ngerasain ini ya, oh ternyata hal ini tuh nggak terlalu penting buatku, oh ternyata tuh caranya tuh aku seharusnya seperti ini ya. Kamu akan bisa banget loh untuk menciptakan problem solving masalahmu sendiri gitu, dengan berdialog dengan diri sendiri melewat tulisan yang kamu tulis. Jadi yang saya senang banget dari menulis itu adalah saat kita nulis terus kita baca, kita tuh kayak lagi diskusi sama dua orang, meskipun dalam satu diri yang sama gitu ya. Gitu, paling enggak banget deh kamu nyelamatin diri sendiri dulu. Kamu lepaskan semua perasaan-perasaan negatif itu. Nggak gampang, memang nggak gampang banget. Saya tahu nggak gampang, tapi insya Allah pelan-pelan, insya Allah kamu bisa. Kalau nggak ada yang bisa dengerin curhatan kamu, dimana kita punya stok 20.000 kata lebih dalam sehari, yuk kamu penuhi sendiri dulu aja untuk meluapkan kata-kata yang ada di dalam dirimu itu lewat tulisan. Ya, cobain nulis dulu yuk buat diri sendiri dulu aja. Karena sekarang apalagi kamu udah punya anak, yuk kita prioritasin dulu ke anak. Meskipun tetap masalah kamu sama suami, hubungan kamu dengan suami tetap perlu diupayakan bagaimana gitu jalan terbaiknya. Apalagi tadi kamu bilang ada luka pengasuhan, nah itu perlu banget lagi inner journey ya. Tapi dengan kita connect sama diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk inner journey. Dimana itu kita untuk menyelami diri sendiri, sehingga kita tahu lukanya di mana dan kita sembuhin. Kalau misalnya orang tua masih ada, yuk perbaiki hubungannya. Apa yang kamu dapat dulu waktu masih kecil, usahakan anak nggak dapat gitu. Luka yang kamu dapetin waktu masih kecil, mudah-mudahan dan upayakan anak kamu udah nggak dapetin itu. Jadi kamu memutuskan rantai luka pengasuhan itu. Ya, berat banget, tapi kamu coba lakukan hal yang paling mungkin dulu aja kamu lakukan. Nanti pelan-pelan kamu bisa bertahap gitu ya. Kamu bisa tulis dulu apa nih yang bisa kamu lakukan untuk nyelamatin diri sendiri. Nanti kamu bisa centang yang mana dulu. Oh, nulis sampah perasaan. Oh, aku rutin ngehubungin mama sama papa misalnya, atau apa gitu ke suami, apa kamu bisa melakukan apa ke suami untuk memperbaiki hubungan dan yang lain-lain. Kamu bisa checklist. Tadi yang pertama, kamu bisa banget koneksi sama diri sendiri dulu, dan yang kedua, tumpahin semua perasaan yang kamu punya biar lega. Dan yang ketiga, kamu bisa banget untuk fokus sama diri sendiri, self love gitu ya, self love. Kamu fokus sama diri sendiri. Orang lain mungkin gak bisa mencintai sesuai dengan apa yang kamu harapin, tapi kamu bisa memenuhi ekspektasi kamu ingin dicintai seperti apa oleh dirimu sendiri, ya kan?
Kamu bisa self love, kamu cari tahu, temukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, kemudian lakukan secara konsisten, dan saya harap itu bisa jadi potensi yang luar biasa dan membawa kamu menjadi seseorang yang penuh manfaat, yang bisa bermanfaat banget banyak orang, dan itu akan jadi sesuatu hal yang luar biasa banget. Pokoknya sibukin sama kesibukan yang positif biar kamu nggak punya waktu untuk overthinking, memperumit luka-luka yang udah ada, masalah-masalah yang udah ada itu tetap perlu diselesaikan, tapi paling nggak kita nyelamatin diri sendiri dulu dengan untuk tetap berusaha mendapatkan positive vibes gitu ya, gitu. Karena kalau kamu udah matang, kamu udah oke, kamu udah nggak kosong lagi gitu ya, kamu udah sadar, mindfulness deh, kamu udah mindfulness, mudah-mudahan kamu jadi lebih mudah untuk memutuskan apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya, keputusan apa yang bisa kamu bikin. Yang jelas catatannya adalah jangan pernah memutuskan sesuatu dalam keadaan emosional. Karena itu kita kalau lagi emosional, lagi marah, lagi kalut banget kan, itu kita dipengaruhi sama perasaan itu dan dikendalikan juga gitu sama setan gitu kan. Jadi jangan sampai. Jadi kalau kamu memutuskan sesuatu, saran saya kamu memang benar-benar harus mindfulness dulu. Jadi kamu secara sadar resikonya apa, manfaatnya apa. Oke? Selanjutnya kamu bisa, ini tuh adalah senjata utama kita sebagai umat muslim adalah perbanyak doa. Doa minta ampunan buat diri kita sendiri, buat pasangan, buat orang tua. Saya ngerasain doa minta ampun tuh rasanya benar-benar ngelembutin hati, dan mudah-mudahan itu bisa ngelembutin hati orang tuamu dan juga pasanganmu. Minta tolong Allah ya, karena setiap hati kita tuh miliknya Allah. Mudah-mudahan ada sebuah hidayah yang nyampe dan diterima sama hati suamimu, dan ternyata kalian bisa membangun rumah tangga yang lebih baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pokoknya teman-teman yang ngerasain hal yang sama, semangat terus cari pertolongan, karena sebenarnya pertolongan itu deket, tinggal kita mau ngambilnya atau enggak. Bismillah, semangat selalu buat teman-teman yang lagi membina rumah tangga ya.